Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode kedua, keutamaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, aku memulai pekerjaan ini dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nikmat dan ihsan di dunia ini, baik kepada orang yang beriman maupun kepada orang yang tidak beriman. Sedangkan di akhirat kelak, yang akan memberikan nikmat dan ihsannya hanya kepada orang-orang yang beriman saja. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling mulia, yang paling baik di antara seluruh makhluk yang berada di muka bumi ini adalah para mu'alim, yaitu orang-orang yang mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Sebab mereka adalah orang-orang yang memperbaharui, menguatkan agama Islam pada saat cahaya Islam mulai mereda. Jangan berkerjakan mereka dengan bayaran, tapi berikanlah mereka hadiah. Karena sesungguhnya ketika seorang ustadz atau guru mengajarkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim kepada murid, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan berupa keselamatan dari siksa neraka bagi murid, ustadz, orang tua murid tersebut. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang menginginkan agar dirinya mendapatkan keselamatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari 19 malaikat penjaga neraka, hendaklah dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, karena basmalah terdiri dari 19 huruf. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 30, bahwa malaikat penjaga neraka juga berjumlah 19 malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan setiap huruf dalam basmalah sebagai pelindung dari malaikat penjaga neraka tersebut. Dengan berkah basmalah, pada hari kiamat, malaikat penjaga neraka tidak akan mengganggunya. Seperti juga dijelaskan Ikrimah radhiyallahu anhu bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, ketika basmalah diwahyukan, sungguh gunung yang ada di muka bumi ini bertasbih secara terang-terangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kami mampu mendengarkan bacaan basmalah mereka. Orang-orang musyrik pun berkata, sesungguhnya Muhammad telah menyihir gunung-gunung tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, jika seorang mukmin yang membaca basmalah, walaupun orang yang membaca basmalah tidak mendengarkan hal itu, sungguh dia sedang bertasbih menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama gunung-gunung tersebut. Semoga bermanfaat, semoga bisa mengambil hikmah dari podcast Pesantren Gubuk Dakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.